Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang ada di dada yang harus selalu kita jaga, jangan sampai surut apalagi sampai padam, naudzubillah. Maka kita harus terus bermajelis ilmu sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan itu menjemput, yaitu kematian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana materi yang sudah kita mulai, kita lanjutkan, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai di hadis yang ke-28. Dan hadis 28 ini hadis yang sangat dalam maknanya karena melingkupi urusan manusia secara personal dan juga kemasyarakatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya langsung bacakan an Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah qala radhiyallahu anhu, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu memberikan nasihat kepada kami, mau'idotan, sebuah nasihat, wajilat min hal qulub, yang membuat hati-hati kami itu gemeter, getar, wa darafat min hal uyun, menyebabkan mata kami berbesmili. Jadi ini nasihat apa? Perpisahan. Faqulna, maka kami pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in, kami merasa kok ini nasihat perpisahan. Fa'ausina, oleh karena itu maka nyuwun tulung memberikan wasiat kepada kami. Jadi Nabi ngasih pelajaran, sahabat merasa kok ketok iki bahasa-bahasa mau pergi. Mengko nek aku ora enek ngene ya, ngoten niku. Maka para sahabat langsung tanggap dan kemudian minta wasiat. Wasiat dari Nabi adalah ilmu, bukan harta. Kemudian beliau bersabda, usikum bitaqwallah, tak wasiati kowe kabeh do takwa marang Gusti Allah. Makanya dalam khutbah Jumat itu termasuk suatu kewajiban khotib meminta atau mengajak kaum muslimin jamaah untuk bertakwa. Dan nanti panjenengan yang jaler ketika menyimak khutbah Jumat, dengan sudah paham, sudah nangkep isinya, bawa pulang, ajaklah keluarga bertakwa. Jadi materinya ini dibawa pulang. Jangan sampai mungkin ditanya sama istrinya di rumah, mau khotibnya ngomong apa Pak? Mbok aku turu. Ampun gitu. Kemudian beliau menasihati yang kedua, satu tadi sudah, yang kedua wasami wa ta'ah. Do dadi wong sing manut, rungokno karo manuto. Kepada siapa? Wa in ta'ammara alaikum abdun, kepada pemimpinmu senajano budak. Nanti kita bahas tentang budaknya ini. Jadi senajan budak sapa wae sing mimpin kamu, menguasai negerimu, manuto. Nek budak aja suruh manut, apalagi napa jenderal, tambah ken manut, ngoten to. Nggih to, napa kula salah? Nabi meminta kita nurut kepada penguasa walaupun itu budak. Nek hari ini memimpin kita napa purnawirawan jenderal, kita tetap suruh luweh disuruh manut itu loh. Nek budak wae kon manut gitu. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Amarga mengko nek aku wis ra ono, kowe mengko do bakal ndelok menungso-menungso sing do berselisih, sing eker-ekeran, sing do padu dhewe-dhewe. Menapa misalnya to ngoten niku to. Partai A, partai B, ormas A, ormas B, Muda Pancasila kali grip. Mungkin enten melih napa melih gitu kan. Nah, maka itulah yang kita saksikan hari ini gitu kan. Makanya kita diminta untuk bersatu di atas penguasa yang sedang
puasa senajan iku budak napa mulai mboten budak. Kemudian selain itu, artinya itu ke sosial kemasyarakataannya, politiknya. Nah, secara keagamaannya, fa'alaikum bisunnati, melu sunnahku wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin, sunnahul khalifah rasyidah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Melu aku karo wong 4 kuwi mau. Artinya agama kalau dibangun di atas Al-Quran, kali sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin aman. Tapi nek nggak dibangun di atas itu, wah ruwet gitu. Makanya ketika Nabi disebutkan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam banyak riwayat kalau Nabi itu Isra Mi'raj seumur hidup sekali, maka ada orang yang lancang mengatakan guru kami Al-Imam Ali Ibn Faqih Al-Muqaddam Isra Mi'raj semalam 70 kali, logikane pripun? Nabi aja orang yang paling mulia, dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh itu baru datang nembe pisan, iki malah ping 70. Gak masuk akal. Apakah cerita ini benar diucap sama gurunya atau murid tok sing ngegunggunge gurune? Maka manapun yang mengatakan seperti itu salah. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang yang mengatakan ada yang mi'raj selain Nabi Muhammad SAW, maka bisa batal syahadatnya alias kafir. Hati-hati sampai ngomong ping 70 gitu kan. Nah, maka ini jenengan harus teliti. Makanya kalau ada yang cerita barang gaib, ampun dirungokke kecuali dia menyampaikan ayatnya, hadisnya. Tapi nek mung ceritane cerita, semua orang bisa. Makanya Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu maha tahu atas yang gaib, dan yang gaib gak akan pernah dikasih tahu kepada siapapun loh. Jadi siapapun gak akan dikasih tahu. Pengecualinya illa manir tadomir rasulin, kecuali pada rasul. Tur gak semua rasul yang diridhoi. Nah, yang diridhoi ini contohnya dalam kasus Musa dan Khidir dibukakan mafatihul ghaib. Khidir membunuh anak kecil, Khidir membangunkan rumah anak yatim, Khidir melubangi kapal. Tapi Musa enggak tahu. Ini ngopo to dadak ngene, ngopo to dadak ngono, kenapa dadak kudu ngene ngono gitu. Ini menunjukkan dalam konteks Musa dan Khidir yang diridhoi oleh Allah untuk dibukakan mafatihul ghaib, Khidir, Musa tidak. Artinya seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul gak selalu dibukakan urusan gaib. Nah, oleh karena itu maka ketika kita mendengar cerita-cerita yang gaib, pastikan dengan cek. Nah, ayatnya nek ora Mas, hadisnya nek ora, enggak apa-apa, niku hak kita. Kalau kemudian nggak bisa dia menceritakan atau menjelaskan, manglereni ling rungokke, karena mungkin nek bablas gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, addu 'alaiha bin nawajid. Gegam dengan erat. Sampai diistilahkan addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham yang belakang, dicokot. Nanti kalau diantara proses nyokot niku yang paling kenceng kan yang paling belakang loh. Jangan gigit tebu niku kan semburi ya, remes-remes ya. Nah, maka ini kiasan istilah bahwasanya yang namanya agama itu harus dipegang erat. Nah, makanya nanti dalam beberapa kalimat sebagian ulama menyatakan pegang agama di akhir zaman itu kayak gemowo, panas. Tapi ya memang itu agama gitu. Berat dipegang. Tapi ya memang harus seperti itu agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati karo hal-hal yang baru, yang dibuat-buat. Dulu nggak ada, tiba-tiba sekarang ada. Para nabi nggak pernah nyembah kuburan, sekarang ada orang-orang yang ditokohkan ngajak ngubangi kuburan. Para nabi nggak pernah minta-minta di kuburan, sekarang ada yang ngajak-ngajak untuk minta-minta di kuburan. Maka hal-hal seperti ini yang dulu nggak ada, sekarang ada, hati-hati. Itu yang disebut dengan perkara muhdas. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap yang diada-adakan itu adalah disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan yang mengatakan bid'ah dan sesat bukan saya, tapi Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi jangan alergi dengan kata-kata itu. Wong yang ngomong
Nabi bukan saya. Ngoten. Oh, didik bid'ah. Lho sing ngendikan Nabi lho, Pak. Didik haram. Lah nek jenengan ngapunten ngunjuke barang haram dari barang haram, ya emang haram gitu kan. Sing ngendikan Gusti Allah kalian Nabi. Mosok nggih salah ngomong haram. Makanya kalau emang haram ya kita katakan haram, halal kita katakan halal. Yang salah itu kalau yang halal kita katakan haram atau yang haram kita katakan halal. Makanya ketika emang Nabi mengatakan bid'ah dan narasinya kata-katanya milik Nabi dari Nabi berasal dari Nabi, ya ketika kita menyampaikan itu ya nggak salah tau gitu. Kenapa harus alergi? Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya tersebut di sini bahwasanya orang-orang yang memegang sunnah harus benar-benar dipegang dengan kuat. Agama itu harus dipegang dengan kuat. Makanya beliau mengatakan dengan al-addu ala sunnah, gigitlah sunnah itu dengan kuat, jangan sampai lepas. Ibarat tali dan dengan nek boten ibarat dengan teng pinggir jurang, nek jenengan gak pegangan jenengan lepas atau apa istilahnya. Nek jenengan niku lho apa dolanan flying fox nek kula pun boten saged abot soalnya. Niku ditali to, nek ra tali ceblok gitu kan. Nah maka harus pegangan tali itu. Nek gak pegangan tali itu ceblok gitu. Makanya Islam atau agama itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau pengen selamat tali agama ini. Tali Allah ini loh yang namanya agama al-Islam ini pegang. Kalau nggak mau megang, wes dari mulai skala pribadi niku marai umat nek ra nyekel agama, nek omah-omah nggih marai rame, nek bermasyarakat nggih marai rusuh gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mau menata dengan baik desain baik itu secara pribadi, rumah tangga, masyarakat, bahkan bernegara niku menggunakan agama, walah wis aman mak tenan. Dan Allah sudah berjanji nek suatu masyarakat mau melakukan itu dibukakan keberkahan dari mana? Langit dan bumi. Jadi senajan bumi ini tandus kados Saudi ini sore enten minyak kan Indonesia ning ngisor minyak, ning dhuwur minyak. Terus ten wajah Pak Joko nggih enten minyake gitu kan. Niku nggih tetep wonten nika. Tetep enten mawon orang-orang yang eker-ekeran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah yang sudah janjikan, manusia udah enggak bisa apa-apa. Kalau Allah yang sudah memutuskan kebakaran, ya kalau emang enggak bisa enggak mintanya kepada Allah ya tentu ya enggak padam-padam. Padahal ya Pak, nek kebakaran hutan ten Sumatera, Kalimantan itu marai pulek ten Malaysia, Singapura gitu. Niku pemerintah terus ndamel napa hujan buatan. Nganti entek niku tahun pinten kula nak kesupen. Niku entek niku duit niku hampir 1 triliun, 900 sekian triliun miliar, hampir 1 triliun. Ning boten padam. Padahal nek mau kembali kepada agama, carane ben udan pripun? Salat istisqa 2 rakaat. Gak bayar gitu, karek nglumpukke orang gitu kan. Salat istisqa. Cara nyewa apa son pinten sih paling ya anggaplah 10 juta ngono. Nek cara 1 triliun kan baleni ping bulan-bali entuk. Makanya mayar nek ngangge agama niku saestu. Nah, tapi ya itulah manusia nggih. Ya, pengen ngetes ilmu gitu kan. Piye carane gawe udan buatan wis ora? Ya monggo silakan gitu kan. Tapi ya kalau Allah enggak berkehendak ya enggak akan bisa gitu kan. Nggih. Makanya ten Amerika niku ilmune sundul langit ya nek Allah ngasih sebaliknya nggih mboten berguna ilmune niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Taqi Al-Id dalam rangka menjelaskan hadis ini beliau mengutip beliau mengutip hadis yaitu hadis dari dalam Sahih Al-Jami' yang disahihkan oleh Imam Al-Albani hadis nomor 4369. Nabi SAW bersabda, "Walaqad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kana hariha la yazighu anha illa halikun." Aku meninggalkan untuk kalian hamparan putih yang malamnya seperti siang hari. Jadi yang namanya hamparan putih itu cara karpet resik gitu. Yang dia napa nek digelar ning bengi tetep ketok terang. Maksudnya napa? Ya agama niku. Maka kemudian beliau mengatakan la yanzighu anha.
tidak akan orang tersesat darinya illa halikun, kecuali orang yang binasa. Maksudnya kan iki wis enak agama, kok enek wong ora gelem melu gitu kan. Yo insyaallah mesti urusannya ruwet dia. Makanya panjenengan yang pengen benar-benar menata lagi hidup, menata lagi kehidupan panjenengan di hari-hari sekarang ini, monggo kembali kepada agama. Sithik-sithik apa yang ditahu dipraktekkan. Oh ngerti ternyata nek karo tetangga harus berbuat baik, ya monggo berbuat baik. Oh ternyata nek karo tonggo non muslim ya aku ya untuk ngekei panganan, monggo dikei gitu kan. Artinya hal-hal yang seperti itu kalau kita tahu, kita dengar, kita praktekkan. Oh ternyata mbiyen aku gawene mbok sanjen ternyata keliru, ki monggo ditinggalkan. Oh mbiyen aku gawene main gitu kan, sakniki ya senajan mungkin wis ra didet gitu kan, didet ya tetep pun sentok leren mawon. Mabuk ya ugi mengkaten. Wis saiki aku tak ajar sholat, monggo sholat gitu kan. Karena pada akhirnya setiap kita akan bertanggung jawab dengan urusan kita masing-masing. Kemudian Nabi SAW bersabda pada hadis riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan man bana li masjidan kamafhasi qototin banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, jadi disebutkan bahwasanya tadi ada sebuah potongan hadis wa in ta'amara alaikum abdun, walaupun yang memerintah kamu ini seorang budak maka tetaplah taat. Maka Ibnu Daqiq Al-Id mengutip hadis bahwasanya Nabi pernah bersabda, siapa yang bangun masjid karena Allah meskipun cuma segede sarang burung doro, maka Allah akan membangunkan sebuah istana di surga. Ini menunjukkan bahwasanya naik masjid ukuran sarang burung kan mboten enten to, Pak. Tapi Allah tetap menghargai itu sebagai sebuah kebaikan dari panjenengan. Maka ketika manusia itu sepakat mengangkat pemimpin walaupun mungkin dari pandangan mata kita era patut, ngapunten kayak Pak Gus Dur dulu nggak bisa jalan segala macam. Tapi memang itu akhirnya jadi pemimpin kita, ya sudah, itu pemimpin kita. Tapi kalau kemudian yang jadi lebih sehat dan seterusnya, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau akhirnya orang-orang yang punya kekurangan jadi pemimpin kita, maka itu tetap pemimpin kita dan kita harus taat. Alaikum bisam'i wa ta'ah, dengarkan dan taat. Makanya dalam beberapa kitab fikih yang namanya budak itu sebenarnya tidak boleh jadi penguasa memimpin kaum muslimin. Tapi nek nganti dadi namanya budak ini kan mungkin pinter ngomong, pinter diplomasi, akhirnya terus dadi gitu kan. Maka itulah pemimpin kita. Makanya di Indonesia kan sudah ganti pemimpin berkali-kali toh. Dari Pak Karno kemudian Pak Harto, Pak Harto bermanuver supaya jadi. Maka begitu Pak Harto jadi itu pemimpin kita. Kemudian ada lagi manuver setelahnya, jadi ya udah pemimpin kita. Ning sebenarnya kita dilarang untuk ngoprek-oprek pemimpin. Enggak boleh kita kemudian bikin gegeran, rusuh dan seterusnya. Artinya orang-orang yang kemudian menaikkan dan menurunkan penguasa dengan cara-cara yang tidak baik yang kemudian menimbul korban, mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Makanya Nabi enggak mengatakan tentang turunkan pemimpinmu, tapi enggak, nek wis dadi langsung dengar dan taat. Jadi prosesnya kamu enggak usah kemudian menggunakan cara-cara yang tidak baik, tapi begitu ada yang naik langsung dengar dan taat. Karena Nabi enggak pengen ada konflik yang enggak berkesudahan, terus-terusan rusuh niku mboten sae. Mboten nggih. Makanya ketika hari ini ada mekanisme yang kita jalani gitu kan, seperti yang kita lihat, kemudian naiklah seseorang jadi penguasa kita, ya sudah kita terima sebagai penguasa. Tinggal sisanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian ulama juga yang berpendapat makna hamba itu bukan karena nanti ini budak yang jadi, tapi lebih kepada ini sebuah permisalan. Bahkan orang yang hina sekalipun kalau dia naik menjadi penguasa, orang yang mungkin nggak diperhitungkan sebagai orang tokoh, maka kita tetap harus taat kepada yang bersangkutan. Kemudian disebutkan bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa? Karena sunnah Nabi jelas benar dan sunnah khulafa'ir rasyidin ini orang-orang yang dijamin kebenaran. Makanya al-khulafa khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, kemudian al-mahdiyyin yang kemudian juga mendapatkan jalan yang lurus itu. Maka orang-orang empat ini itu orang yang tidak ada yang menyamai. Sehingga kalau saya ngajarkan di beberapa masjid itu kitab akidah, itu selalu disebutkan empat orang ini sebagai orang terbaik dari para sahabat. Jadi sahabat itu sudah generasi terbaik.
Di antara para sahabat ada 10 orang dijamin masuk surga, itu orang yang lebih baik dari para sahabat. Dari 10 ini masih ada 4 khulafaur rasyidin, ini yang terbaik. Makanya Nabi sampai mengatakan, nek mereka bikin sunnah maka ikuti. Sehingga nanti dalam bab sholat tarawih, Nabi itu tarawih berjamaah cuma 3 kali, tapi kemudian Khalifah Abu Bakar tidak mewajibkan. Begitu kemudian Khalifah Umar bin Khattab melihat kok kayaknya bagus kalau diselesaikan dari awal sampai akhir bareng-bareng, bukan belentong-belentong mereka. Maka begitu kemudian dipraktekkan, beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadihi. Ini loh bid'ah yang sebaik-baik bid'ah itu ini. Nah, perkataan ini bisa dinukil dari beliau dan dipraktekkan. Kenapa? Legitimasinya dari kacamata hukum, beliau seorang khulafaur rasyidin. Tapi ada orang yang kemudian ngapunten, gawe-gawe tata cara ibadah dhewe terus dalil nikmatul bid'ah hadihi. Lah niku kleru. Pertanyaannya lah kowe sapa kan gitu. Maka nikmatul bid'ah hadihi itu yang bisa memakai itu ya khulafaur rasyidin. Makanya zaman Khalifah Utsman beliau mengumpulkan mushaf yang tadinya bertebaran dikumpulkan jadi satu yang niki, karena banyak orang yang hafal sudah pada meninggal, kemudian yang tertulis itu juga berserakan gitu kan, maka beliau kumpulkan sehingga hasil pengumpulannya itu disebut sebagai mushaf Utsmani, Rasm Utsmani yang ditulis pada zaman Utsman. Nek wong Syiah memahami nih mushaf sing ditulis Utsman, salah gitu kan. Rasm Utsmani itu maksudnya dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman. Isinya sama dengan yang dihafal para sahabat. Makanya ribuan sahabat yang menghafal Quran itu pada waktu itu gak ada satupun yang protes. Datang orang berikutnya setelahnya, wabil khusus namanya Syiah, protes, ini orang sakit gitu kan. Makanya terkait dengan tarawih ketika diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, gak ada yang protes, seneng kabeh, dan itu terjadi dari dulu sampai hari ini di sana, yang kemudian secara usul fikih itu disebut sebagai amal ahlil hijaz atau amal ahlul Madinah. Jadi amal yang dilakukan oleh penduduk Madinah turun temurun itu bisa menjadi dalil dalam agama. Ngoten Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya apa lagi? Jadi ada beberapa contoh itu yang memang dilakukan oleh khulafaur rasyidin tapi Nabi nggak pernah gitu. Dan itu direstui, diridhoi oleh para sahabat yang masih hidup. Ini menunjukkan bahwasanya mereka punya legitimasi. Tapi jangan itu dibawa sama kita. Nah kita harus cuma ngikut kepada Nabi dan khulafaur rasyidin. Jangan kemudian kita malah gawe-gawe dewe sampai enten niku yai wirunge mancung-mancung. Dadi rupane ganteng-ganteng. Boten kados kita sing rada blesek ngoten. Putih-putih ganteng-ganteng gitu kan. Nah, niku gawe gamis ngeten iki, Pak. Gamis niku digawe tambalan kotak-kotakan. Dadi ben ketok zuhud ngono. Ben ketok wong napa? Tidak cinta dunia. Wis ngenekke pikir kaya wong Yahudi ngemantuk-mantuk ngoten niku. Terus imame teng tengah pun. Itu enggak ada dalam Islam kayak gitu. Nabi itu pakai pakaian ngeten iki nek suwek ditambal, ora kemudian kain apik diketok-ketok terus ditambal-tambal mboten gitu. Jangan dibalik-balik gitu loh. Jadi Nabi itu pakai baju dikasih orang atau beli utuh, suwek ditambal. Jadi tambalannya kalih gombale utuh, ombo tambalane napa gombal utuhe? Utuhe. Oh jenenge tambal. Nek kabeh tambalan kuwi jenenge ya gombal mungiyah. Makanya ada orang yang merasa dengan begitu dia akan dekat kepada Allah. Ini tuh gitu kan. Jangan sampai ngoten niku. Ada juga orang yang wah dikir ora mantep nek wiritane biji tasbih cilik gede-gede sak gegem-gegem kayak ngopo gitu kan. Nek sing ora mantep nek nganggo tangan nganggo kerekan barang kayak ngopo meneh wong kuwi gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini harus hati-hati gitu kan. Karena banyak orang-orang aneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin." Tidak datang kepada mereka satu ayat Quran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka. Jadi muhdas itu ada di dalam ayat, kemudian di dalam hadis ada. Muhdas itu perkara yang baru. Muhdas itu yang kemudian kalau dalam syariat, dalam urusan agama itu disebut bid'ah. Makanya rumusnya Pak, kalau ngomong ke ibadah ritual, al aslu fil ibadah at tahrim illa ma dalla dalil ala wujubiha.
Hukum asal ibadah itu nggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ibadah, sekali lagi ibadah. Tapi kalau muamalah, al aslu fil muamalah al ibahah ila madalla dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalah niku boleh, bisnis boleh, hukum asalnya boleh. Tapi nek ketemu larangan berhenti. Nah, ngoten. Hukum asal ibadah nggak boleh, tapi nek ketemu perintah mangkat. Nah, makanya ketika kemudian kita ngomongkan haji niku perintahnya ten pundi? Ten Mekah. Kok enek wong kemudian napa? Hajine ten Yaman, ten Tarim, enek sing hajine ten Iran, ten Irak, ten Karbala gitu kan. Tanya dalilnya gitu kan. Nanti pasti nggak bisa jawab, paling jawabannya kata Imam Fulan bin Fulan. Alah wis nek ngono kuwi tinggal adoh. Mboten sah dirungokke. Jelas ra cetha niku. Dan umat Islam sepakat kitab sahih yang paling sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nek dalilnya ada di situ, lanjut. Tapi nek enggak ada, stop gitu kan. Niku nek ibadah. Tapi nek urusan muamalah, jual beli, tetangga, bertetangga, kemudian urusan bisnis, urusan macam-macam lah. Pokoknya selain ibadah, selain yang ada ritual gerakannya khusus, maka hukumnya asal itu boleh sampai ada larangannya. Meneng di masjid meh dudulan apa? Dudulan banyu apa? Banyu gendeng ora itu. Banyu putih itu. Nah, tekoke meneh entuk kok ngendi banyune niku wau ngono. Ning jikuk kok gone tanggaku ya enggak boleh gitu. Jadi walaupun air putih ya larangannya harus ditahu apa. Jadi enggak selalu kemudian menjual itu menjadi boleh, yang boleh dijual barang miliknya sendiri, barangnya zatnya halal dan seterusnya. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala tentang taat kepada penguasa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Quran surat An-Nisa ayat 59. Hai orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan taatlah pada ulil amri. Dan pada ulil amri. Ulil amri itu enggak ada kata taat. Jadi taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri. Ini menunjukkan untuk pada ulil amri penguasa itu dikembalikan pada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau perintahnya tidak bertentangan dengan Quran kali sunnah jenengan mangdere. Tapi nek perintahnya melanggar Quran dan sunnah jenengan stop. Oh penguasaku ngongkon aku tuku minuman keras, ya ampun dituruti. Oh penguasaku ngongkon aku nek lampu merah mandek gitu. Oh penguasaku ngongkon aku nek ning dalan nganggo helm ngangge gitu kan. Demi kebaikan. Oh penguasaku ngongkon aku nek napa enten virus ngoten niku vaksin, mboten sak brengkele gitu kan. Oh penguasaku ngongkon aku nek napa melih. Nek duwe anak kon nyekolahke sakniki wajib belajar pinten 12 tahun. Ah, manut gitu kan. Napa melih wis diwajibke sekolahnya gratis meneh gitu kan. Wah, karek mangkat gitu kan. Lah tapi kan sing digratiske sekolah negeri aku pengen ten pesantren. Ya mboten ana mlebokke pesantren jenengan ikhtiar yang lebih untuk kemudian bisa nyekolahke ten pesantren. Nek enggak mampu ten pesantren nggih sekolah negeri mboten napa, mengke kemudian wong tuane sing ngajari ngaji kan ngoten. Namun kualik mengke ten piyai ten niku ten daerah etan niku. Niku duwe sawah gitu. Begitu kemudian napa punya prinsip pokoknya anaknya kudu ning pesantren gitu kan. Nah, ning pesantren sing pripun sing gratis gitu. Lah golek sing gratis rong ketemu anake ra disekolahke gitu. Aduh wis cilaka ya. Ampun nggih gitu. Jadi taat pada penguasa, taati gitu kan. Makanya kalau dalam beberapa kali kajian itu ada beberapa sekolah negeri itu yang undang saya. Dan saya coba untuk tawarkan bagaimana sekolah negeri tapi beraroma pesantren gitu loh. Jadi muatan keagamanya ditambahi sebagai ekstrakurikuler, apakah kemudian tahfidz, apakah kemudian ada kajian-kajian pada hari-hari tertentu gitu. Biar untuk mengakomodir kaum muslimin yang nggak mampu menyekolahkan ke pesantren, anaknya di negeri atau dan sekolah umum, tapi kemudian muatan agamanya ditambahi. Kan emang fakta Pak, agama itu kalau cuma hanya sebatas di kelas, hasilnya gini dengan pun mirsani piyambak loh, bocil-bocil do tawuran, cah cilik-cilik do, apunten do meteng gitu kan, sampai ten Ponorogo niku umure kurangnya terus diguleke surat dispensasi nikah biar kemudian umurnya cukup, dianggap cukup, bisa dinikahkan gitu kan, padahal sebenarnya umurnya nggak cukup. Kemudian beliau kemudian mengutip lagi Quran surat An-Nisa ayat 131. Beliau mengatakan di sini walaqad Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada
kamu bertakwalah kepada Allah. Jadi ayat tentang perintah takwa itu banyak dan sering kita dengar setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah sekali-kali mati kecuali menjadi atau berada di atas agama Islam. Dan takwa ini intinya adalah manut perintah dan menjauhi larangan. Dan esensi dari takwa haqqa tuqatih niku adalah hati-hati. Jadi hati-hati sampai seorang sahabat itu mengibaratkan enten gang alit ngoten niku terus kebak napa istilahnya beling napa kebak ri. Lan jenengan king mriku napa king mriku ajeng mlampah nglewati gang mriku sing kebak ri, kebak napa beling niku. Nah, otomatis jenengan kan mboten bakalan mlaku sak-sake to, mesti akan melihat oh aku melompat rene, melompat rono ngoten to. Agar nanti sampai ujung niku kita aman, mboten ngidak niku wau gitu. Nah, itulah takwa. Jadi misal kita keluar rumah gitu, enak sing tawa iwak asu gitu, nah megah tuku sing sate ayam. Ternyata barang meh mulih enak sing tawa ciu megah tuku aqua gitu kan. Terus bariku enten mulai sing ngejak judi wegah tak kerja wae. Nah, itulah takwa. Oh, wis wayah adat salat. Enek koncone sing ngejak mancing pilih salat, gitu kan. Nah, oh, kemudian enek koncone meneh ngejak maling gitu kan. Oh, wegah tak kerja sing halal. Mboten. Senajan ngapunten kerjaan kasar gitu kan, tapi nek halal itu lebih baik daripada kemudian pekerjaan yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kemudian mengutip lagi firman Allah Subhanahu wa taala, patus mulai saya tenan mboten. Pada Quran surat An-Nisa usami. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya seorang pemberi nasihat sepatutnya memberi nasihat yang berkesan dengan metode-metode dengan cara penyampaian yang baik, tetapi dengan syarat tidak menyampaikan hadis-hadis yang dhaif maudhu, apalagi yang enggak ada dasarnya. Makanya panjenengan kalau ngundang sinten kemawon yang ngisi pengaosan, pastikan dia menyampaikan dengan hati-hati. Jangan sampai kemudian cerita-cerita khurafat, cerita-cerita enggak jelas gitu kan disampaikan sampai enten cerita niku sing jenenge wali iki kawin karo Nyi Roro Kidul gitu. Iki barang apa, ketemu ning endi, wali mae kapan, ini enggak jelas itu. Cerita-cerita kayak gitu apa gunanya diceritakan di masjid? Kan enggak penting gitu kan. Nggih. Maka beliau bersabda, "Man haddatsa anni bi hadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibi." Siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang diduga bahwa hadis itu dusta, jadi berdusta atas nama Nabi, mencomot, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Contohnya apa? Ada orang yang kemudian ceramah berapi-api karo ngadeg, kemudian mengatakan disampaikan atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang di tenggorokannya atau di perutnya ada kopi mlebu surga atau selamat dari siksa api neraka. Waduh, ngene iki lak Pak Joko terus dina-dina njaluke popah kopi. Nggih, jelas itu dusta ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Karena zaman dulu itu memang orang itu pengen belajar hadis tapi enggak belajar atau enggak tahu ilmu hadis, sehingga sebagian orang menjadikan hadis itu sebagai komoditas bisnis atau komoditas politik. Nah, pengen entuk bolo ya, kemudian dibikinlah hadis-hadis tentang apa namanya dukungan kepada yang bersangkutan. Kalau itu yang dilakukan sama BPP sekarang kan kayak gitu kan. Agar pengajian mesti piye carane memuji dirinya atau kakeknya atau golongannya gitu kan. Sampai sejarah Indonesia dipalsukan sampai macam-macam gitu. Nah, itulah kayak gitu. Atau kemudian yang kedua untuk urusan bisnis, untuk melariskan dagangannya. Sampai kemudian ada yang dulu saya pernah dengar ada yang membuat hadis itu al-basdinjanu sifaun min kulli da'in. Al-basdinjan no, terong obat segala macam penyakit itu. Jal Pak Joko yang mangan terong seminggu lah blenger. Artinya itulah politik dagang ya, bagaimana kemudian orang merimik, membuat yang sesuatu yang enggak ada, dan kita harus hati-hati ya. Dan alhamdulillah ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lain yang dan menyusun kitab-kitab yang kita tinggal mengikuti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau kembali kepada hadis di depan tadi, maka kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita wafat. Jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan itu. Lalu kemudian kita juga diminta untuk mendengar
dan taat pada penguasa selama perintahnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, dan kemudian jangan melihat penguasanya, wah penguasanya ini ngunus, pokoknya agar dia pemimpin negeri ini maka kita taati saja. Kemudian fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena kalau kita kemudian enggak bersatu di atas pemimpin kita, pasti nanti akhir-akhiran. Iki mungkin akan terjadi pas masuk ulan Ramadan. Nanti akan ada orang yang ikuti penguasa dia enggak. Makanya yang benar bocorannya ngikut penguasa, Pak. Wis aman itu. Nah, boleh penguasanya itu sampai nyebar orang-orang yang nginguk bulan dari mulai Papua sampai Aceh. Terus dirapati, dikumpulke. Nah, maka paling aman derek penguasa. Dan itu enggak ada kok ulama yang memastikan ini yang benar itu yang salah, mboten. Saya mengumpulkan hadis-hadis tentang hilal itu, bahkan ada sahabat yang di Syam itu dia sudah buka, begitu sampai Madinah masih puasa. Dan itu enggak ada masalah kayak gitu hilal. Tapi yang paling penting melu penguasa gitu, bukan kemudian berpecah belah di situ. Kemudian Nabi mengingatkan tentang beragama, peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nanti akan muncul orang-orang yang kemudian mengkritik tentang tarawih. Nah, kita tarawih pengen telung apa pengen 30 gitu. Nah, ini sunnahnya khulafaur rasyidin, kita ngikuti, enggak apa-apa. Hakul yakin itu benar, Pak. Benar. Sampai ada masjid niku. Kula didoi jadwal kula pun kebak. Pokoke ngene ta. Iki ning ngene iki 30 dina iki ya mulai kan. Dari jam 11 nanti jam 12 atau setengah 1. Nah, jenengan nanti seminggu sekali ngisi kajian jam 10 nanti jam 11 gitu kan. Jadi kan harinya seminggu ada 7 toh. Nah, saya itu diambil 1 hari setiap pekan. Tapi ya, kata dia, gitu. Engko setiap malam jenengan kudu kesini gitu kan. Kemudian nanti imamnya kan kadang mesti imamnya tempat lain. Nah, mungkin dia sudah witir, jenengan sing nutuke witir. Lah kula imamnya masjid liya iki. Nah, masjid liya jenengan ora usah witir, soalnya jenengan ra ngumani aku jadwal. Jadi artinya ketika kita melihat orang-orang berlomba dalam kebaikan dan bersatu di atas kebaikan, maka sedih ketika kemudian harus eker-ekeran urusan hilal, padahal jelas pemerintahnya itu kemudian menentukan dengan cara seperti itu dengan baik gitu loh, kemudian dikumpulkan, dirapatkan, didiskusikan. Nah, kita tinggal derek itu loh, tidak rame gitu kan. Beda halnya kalau jenengan tanah Amerika niku benten. Niku nanti jenengan harus ikut ormas yang ada di sana, yang gede di sana, perkumpulan di sana. Nah, ini pemerintah yang menentukan, mengumpulkan, merapatkan, bahkan sing nyampaikan menteri ini. Wah, coba kantun derek kan tidak rame. Kemudian wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati sama perkara-perkara yang baru dalam agama, dan hari ini kita lihat banyak modelnya, banyak variannya. Maka tadi saya ulangi, kalau urusannya terkait ritual, pastikan ada dalilnya, ada perintahnya. Kalau terkait dengan muamalah, pastikan jangan sampai berbenturan dengan larangannya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena semua yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW itu sebuah kesesatan. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan wa inna kulla dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha